Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Pak sekalian. Kalau baca ke pantun nih, pantunnya mulai pengajian ini pantun sekali lagi saya bukan ustaz jadi sekalian. Mentari subuh menyapa jiwa di Masjid Al-Huda hatimu cerah. Merdeka bukan hanya kata, tapi ladang amal yang penuh berkah. Ini kali Garisari Al-Huda kali kemerdekaan 17 Agustus. Ini bahasa Jawa, siap bahasa Jawa biasanya kalau untuk anak bersusu Romaigil, jadi bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris ya bisa. Kurang kan? Pangrenggo pewangunan, srengenge subuh nyinari rasa, ing Masjid Al-Huda ati sunan. Kamardikan dudu ming tembung basa, nanging kebon amal kang pinaringan berkah Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita sudah bersyukur ya, kalau tidak bersyukur ya gimana lagi kita makhluk Allah yang Maha Kuasa yang tidak bisa apa, yang kita itu hanya tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ya kita lupa karena manusia itu ya diciptakan dalam seindah-indahnya bentuk ya. Jadi aksari fakmin. Nah, ini pada merupakan bahwa memang kita itu sempurna tapi makhluk gitu ya. Bukan bandingkan yang oleh dengan Allah betul ya. Tapi kadang ya manusia lupa ya. Oh, secara itu ada Firaun, ada Namrud, ya ada itu saking lagi nih ya, dan wayang itu songkol kita. Songkol itu ya lupa bahwa dia itu ya sebenarnya ya hebat memang, tapi tidak bisa lebih dari Allah, nggak bisa ya. Dan juga kalau kita itu harus bersyukur itu karena kita itu makhluk tadi ya. Suatu Ibrahim itu kan mulai insakakum fa'alti dan aku balik kapalku nah tadi pasadi. Jadi kalau kita bersyukur pada Allah itu nikmatnya akan ditambah. Okay? Jadi kebahagiaan manusia itu sebenarnya hanya bersyukur. Di situ puncaknya. Betul-betul ada wong sugih kaya ngopo kok do sambat. Kulo itu bukti-bukti nggih beberapa negara ya Amerika, Asia, Eropa, Australia nggih nek anu dereng nek Afrika dereng nek liwat juring pun liwat Aljazair, Maroko, liwat Napoli kan dari Mesir. Tapi delok isore ngoten. Nah, jadi itu kok mau didik sambat. Ini ya tenang, manusia itu kalau kesah, kalau nggak ada agama, kalau kesah. Jadi kita itu kami wang sinawang ya, ngandung wong sugih cukup, wis seneng atau nggih, diurukan kan. Nek cedak wong sugih itu sahabat terus, kowe kok sugih sahabat bae, gak nek dilanjutkan kowe aku ngoten. Iku wis sugih apa-apa ono, ngene ono apa, sahabat. Ini kepiye? Ora rugi bae untuk muslim ramai dia nanti diomong orang kurang ternyata setelah ditaruh sampai pun kita dikasih satu bumi itu ternyata masih minta bumi yang lain. Jadi ngoten ya kamu kok sugih dalam sejarah itu hanya Nabi Sulaiman yang paling kaya umur selama tahun dia sak umur anak kula sing umur wis iso nguasai 3/4 bumi ini. Tidak hanya manusia, jin juga bisa bicara, pohon dan burung bisa diajak komunikasi. Nek saat ini sakit dengan dialah, saat ini kita ini zaman Nabi Nabi Sulaiman kan belum. Sekarang kita ya bisa, kita bicara dengan burung aja bisa sekarang, tapi dengan alat. Oh itu benar. Dan buat nggak ada berapa orang nggak betul sih, ya nggak sakit sekarang karena pakai alat. Gusti Allah kasih alat kita dulu kok, ya. Berubah apa nih kok istana pindah. Nah, suatu saat ya bisa juga. Ya kita nggak tahu Allah. Ya. Kalau dipikir itu
Saat ini wis mindah gambar iki lah, gambar iki lah. Ora juga lah teman-teman tengah Amerika di Jakarta lho kabeh. Kita mesti kata kita tapi nanti biasanya ribuan. Jadi betapa cepatnya. Nah suatu saat makinlah ada nyeblung riku dikirim robot kan riku kan kok ngomong. Wow, tapi akan bisa. Nah, semua itu kalau kita tidak syukuri keadaan seperti ini kurang kurang ya. Tahu kurang. Nah, hanya syukur itu yang bisa mendek rasa awamah, amarah itu hanya syukur. Kalau tidak, ada itu. Anda bila sadid kalau kita kufur, mengenalkan dia kufur itu bisa nol. Tapi kalau tidak, kalau ada Allah tidak percaya itu juga kufur juga, kafir juga. Tapi kalau nol, misalnya Allah ngasih banyak sekali terus amin koyong ini, amin koyong kayak kok malah dikasih itu, itu termasuk itu. Itu yang hati-hati itu juga harus nih jane ya ora percaya Gusti Allah adil. Jadi kita sudah diri adil, yang penting kita berusaha itu adalah ranah kita, ketentuan ranah Gusti Allah. Oke. Jadi niku. Nah, terus nanti juga kita akan mendapat hasil itu adalah dari kerja kita nih. Mama yang malam sekolah dari roy ya roh, mama yang malam sekolah dari caroy ya roh. Kecil apapun kita akan dihargai. Nah ini ya, jadi sesungguhnya Allah mencintai hambanya. Ini hadis di sini. Hambanya yang berkarya bekerja. Barang siapa yang makan dari hasil kerja tangan sendiri, maka ia berada di jalan yang berkah. Nah, jadi kita memang harus berjuang, berjalan ya. Tapi kita harus percaya bahwa Allah itu siapapun akan dikasih rezekinya asal usaha. Ya. Jadi burung itu yo kayak kita nggak sekolah ya enggak. Ya, tapi nyambut gawe ya, tetap kasih makan. Kasih makan itu umama binatang melata kasih makan ya. Jadi kalau sudah kalian ya memang pas sakit pas apa yang mengajarnya itu ada. Tapi kalau manusia masih ada tolong menolong. Burung juga ya, ternyata saya lihat di YouTube itu ada burung di padang pasir itu bisa nggak bantu. Jadi ada burung yang gerakan air yo ngerti, ikan juga ngerti ternyata ikan sama banyak ini terkait kolam ini banyak ini juga pangan ikan bisa ngerti ya air baik hewan deh. Nah, saat ini kesyukuran dan amal nih. Nah, alhamdulillah kita itu sudah hidup di alam Ayu Jakarta Timika. Gitu. Jadi kotanya mungkin Allah daerah istimewa, alamnya istimewa, kebudayaan istimewa. Nanti kalau kita sudah berpindah dari sini ke tempat lain atau ke negara lain kelihatan. Saya ya seneng main ini, malah apa ini? Terus lebih seneng main ini, apa nih kono-kono gue itu aja seneng. Tapi menurut saya kok istimewa banget gitu ya. Indonesia itu istimewa terutama di Jogja gitu. Jadi kita alhamdulillah dikasih damai, ya. Dikasih ya usaha para pahlawan dulu berdoa para syuhada, kata konflik tidak ada, ya ada tapi zaman dulu wis dibanting gitu. Korbankan sehingga kita jadi enak bisa sholat subuh orang bisa ganggu kalau seharian di tempat lain terutama teman-teman yang ada di daerah konflik di Ukraina di Timur Tengah itu sholat di Ravenna sholat lagi ini dibom masjid juga kadang ya rasa dibom muslim non muslim di antara mereka juga kebom juga. Nah itu kan kita harus bersyukur ya itu harus disabkan. Oleh karena itu maka ukhuwah Islamnya, ukhuwah Platonnya, ya, ukhuwah kita kesatuan ukhuwah tetangga itu mengapa penting? Rasulullah menyatakan karena banyak usaha yang memecah mana ada, seperti mana yang ekonomi, supaya yang menesu, apa, macam-macam lah. Ya. Tapi itu tadi kita harus ukhuwah Islamnya, jadi kita pun harus punya kegiatan apapun. Saya kalau mereka ngaji keluarga di bahasa itu seni Rasul. Jadi gue nak gawe organisasi ojo konflik rasa karena nanti wah ini sulit ya, tapi iso dirusak cepat kalau tidak ada. Maksudnya kita bekerja tapi bekerja rusak bisa, makanya kita harus istighfar karena Gusti Allah itu.
Nah, sekarang kemerdekaan itu tidak mudah. Di mana-mana kemerdekaan itu tidak mudah. Ada yang sudah mulai negara maju, ada yang belum. Susah. Ada yang belum merdeka. Ada yang merdeka tapi pecah-pecah. Banyak. Jadi reso. Oke. Orang lebih banyak dari luar negeri luar negeri. Ini apa ini caranya ini? Dan buktinya apa? Nah, aku yang Indonesia buktinya alhamdulillah umat Islam itu perang ya iso nggak pun iso. Nah, aku nggak perang iso nggak pun iso aku dia. Dia kena perlu perang ngomong itu perang memerangi kemaksiatan, kemunafikan, kekafiran ya boleh tapi memang memerangi sasa berharap sendiri bohong. Untuk apa? Akhirnya ya sadar juga sebagai iya ya. Jadi makanya aku ya syukur negaraku yang bisa aku lagi ucap ekonomi aman tentrem. Itu aman tentrem itu kalau tidak disyukuri, kalau kita udah di konflik itu ya, wah itu sudah. Enak saya juga pernah hidup jadi minoritas deh. Jadi kita juga sok terpaksa kalau naik kalau posisi minoritas ya langsung orang suyah ya. Aku ya makhluk itu Gusti Allah juga. Nanti Gusti Allah marah kita juga salah. Nanti ada merasa jadi minoritas. Itu pernah ya. Orang jemaah itu yo angel golek aku terus 10 kilo 20 kilo kotak-kotakan temen diri kita masjid ini alhamdulillah sudah buat masjid bagus sekali ya, di New York di daerah Kanada itu alhamdulillah kalau melu mutus kili beli tanah walaupun berbeda ya ada tanah gereja besar sekali sudah 200 tahunan lebih terus tidak dipakai terus pendetanya pindah ke kota Gabung di BPK untuk letak kota kon itu kok pendetanya jamong kayak gitu ayo kita silaturahmi lah ngomong aku aku jangan nek omahku iso kaya bodang iki apik banget ngono to nek keten bahasa Jawa niki do you think about that saya kan bahasa Inggris gitu bahasa Jawa bahasa Indonesia lo bahasa Inggris what do you think about this my problem is my hati lagi jadi umatnya itu semakin sedikit terus dia harus gabung so siapa yang meneruskan penyembah Gusti Allah iya nyembah terus no wae jadi masjid itu apa gerejanya itu dijual kita dengan harga murah bahkan orang ditutup nyembah Gusti Allah kok tadi bahasa Inggris kok ya aku yang menurut saya udah ya orang begitu tahu Islam seperti udah ini kok ngerti wong sholat oh ya ini nyembah Gusti Allah keren ya nyembah yo udah yo aja diganggu ya orang nah itu terus selesai nanti kalau diselesaikan seperti apa nanti dia terus gambar salib itu tak gantinya ya aku bulan bintang itu apa ya tidak apa-apa penduduk sini ya tau ngomong kita Indonesia banget kalau nonton supaya bener ya wis nek wong Jawa telurung ya alhamdulillah yo bener itu tuh bener nah itu sih cara bahasa Inggris ya right and proper nah ini kan komiki itu istimewa Jakarta orang rasa bener dilakoni orang bener itu disik right time, right day, right moment jadi caranya bener, waktunya bener, momennya bener jadi ngandani bocah, ngandani soalnya ngajak orang tua ya tepat waktunya kita tidak boleh apalagi ketat itu jadi Islam banget Jawa banget Jawa banget, Indonesia banget saya juga ngerti hati boleh enggak, rela ya seperti yang bisa sholat perhatikan ya sudah, enggak apa-apa ganti ya, boleh itu terus ganti saripin itu jadi saya bentuknya nggak tadi dulu gitu begini dulu nggak tuh bulan bintang ya tadi masjid ya alhamdulillah ngomong itu ya besok kasih terang harus datang di suatu sana karena sudah banyak yang tidak para percaya kan tahun itu ya soal ngomongnya ini ngomong ya kita terangkan cara ngomong supaya ngomong kan mati ngomong nah seperti itulah akhirnya kita juga bisa merdeka dan kita sebagai minoritas yang dihargai juga kita juga harus saling menghargai juga karena Allah itu dalam naskah Madinah kan konsep kebangsaan yang tinggi sekali okay. Rasulullah itu waktu diserang kafir Quraisy sing apa sing bela niku mboten wong Islam wong Kristen wong Yahudi ini malah korbannya Yahudi juga sebagai suadanya Madinah karena konsep bangsa jadi Rasulullah tidak nyontoh nih
Karena Rasul kan rahmatan lil alamin. Ya alam itu macam-macam. Bisa. Jadi kita mungkin agak bisa nih karena ibunya orang sebelum orang karena kaca orang yang agak berapa repot, tapi ternyata Rasul itu bisa di situ memimpin kebangsaan, beda-beda orang, beda-beda etnis, ada yang dari suku beda, dari macam-macam. Rasulullah sudah juga ke Syria sebagai waktu kecil sudah internasional, kan itu negara yang beda di sana itu waktu sebelum kenabian kan diajak penabian disuruh pamannya Lewi itu kan karena di wilayah internasional itu di bangsanya banyak dari Persia ada, dari Eropa ada, dari Yaman ada, terus dari sebelah India ada di sana. Jadi dari mana-mana internasional, karena Rasulullah ya internasional sudah memang rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah sudah di luar bumi ini juga bermanfaat. Rasulullah itu ya punya rahmat. Nah, oke, kalau kembali lagi kita mensyukuri kemerdekaan di Indonesia dan dia menjaga persatuan umat kita, itu mencontohkan yang bagus, yang bagus umat Islam kita itu sudah dikasih contoh yang bagus, walaupun wosol, walaupun mayoritas orang itu enggak, karena kita di luar minoritas jurat kok. Jadi ya dengan cara yang bagus karena Allah itu sudah mengatakan nanti Islam itu akan besar. Bagaimana tergantung orangnya dalam tidak wacara itu. Nah, aktif sosial kita harus aktif, menjadi teladan yang bagus, artinya daerah Tegasari, Tegawaras, daerah sini itu sudah aman, orangnya juga bercontoh, keamanan, ketertiban. Nah, oleh karena itu, kalau umat Islam sudah besar di negara kita, kita harus memberi contoh yang baik. Karena disitulah dulu perang bagian besar kita, para sudah, para ulama yang macam-macam orang pun sekarang bangunnya bareng ya, tapi kita punya prinsip sendiri-sendiri yang umum karena akidahnya beda-beda. Nah, tapi tetap dalam hal kebangsaan, dalam kampung dan sebagainya itu adalah kita bisa bekerja bersama-sama. Nah, jangan sampai nanti merdeka itu hanya dia merdeka itu, tapi jadikan motivasi dan investasi. Motivasi itu supaya kita lebih giat beribadah, kita biar beramal, kita biar berkarya, terus investasi ya karena kaum muslim itu cerdas, harus cerdas itu kalau berjuang itu untuk dunia sekaligus akhirat, dua-dua. Jadi bedanya dengan mungkin orang awam biasa itu ya pokoknya masa tuaku enggak, kita enggak masa tua saja, masa setelah tua itu. Jadi kalau masa tua semua orang akan tua walaupun belum tentu sampai tua, tapi menuju tapi kalau akhir jelas juga nanti akan sampai ke sana. Untuk syukur kita sekali lagi mensyukuri nikmat Allah yang seperti ini. Kalau tidak ada syukur kita tidak pernah cukup terus pantun untuk pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Di tanah Tegalsari, Tegawaras, sudah kita berpijak. Merdeka jiwa, merdeka rasa, amal dan akhlak jadi tunggal, menuju kebahagiaan dunia dan surga akhirat dengan amalan nyata dan mulia. Nah, di bahasa Jawa ini pangrendo untuk ilmu-ilmunya. Ing lemah Tegalsari, Tegawaras, sekitar ini telatah ngayu cokan kolat menembak papan panggungan kita. Kamardikan ibu rasa, kamardikan ibu jiwa. Amalan bukti pekerti dan ditumbuhan urip tumuju kabegjan ing dunya lan swarga ing akhirat kanthi laku kang nata lan mulya. Ngoten nggih. Nah, doa untuk sekalian untuk Pak Eno karena kita sakit semoga Allah Subhanahu wa taala secepat menyembuhkan dan membugarkan Pak Eno nanti supaya nanti bisa sholat bar bisnis secepatnya. Biasa ya. Oke. Kalau begitu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa afiyatul jadi bagian ilmi wa berkata rezeki wa berkata qur'an barokatan dan maut barokatan maut Allahumma hawwin alaina sakaratul maut wa najat min nar
Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, semoga pengajian singkat ini jadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua untuk berbuat baik untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.